Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Dahamul Muhni, NIM saya 190602-048 dari kelas Informatika A Pagi. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan singkat tentang RMI, Remote Method Invocation. Pertama, definisi RMI. RMI adalah sebuah teknik pemanggilan metode remote yang secara umum lebih baik dari RPC. RMI menggunakan paradigma pemrograman berorientasi objek. RMI memungkinkan kita untuk mengirim objek sebagai parameter dari remote method, dan dibolehkannya program Java memanggil metode pada remote object. RMI membuat pengguna dapat mengembangkan aplikasi Java yang terdistribusi pada jaringan. Kedua, tujuan dibuatnya RMI ini adalah menyediakan fasilitas bagi programmer untuk dapat mendistribusikan objek yang digunakan pada beberapa proses yang berbeda dan dapat berjalan dalam satu mesin ataupun di beberapa mesin yang terhubung dengan jaringan. Ketiga, aplikasi objek terdistribusi. Aplikasi RMI seringkali terdiri dari dua program terpisah, yaitu server dan klien. Aplikasi server dapat membuat beberapa remote object dan menyediakan referensi-referensi terhadap objek-objek tersebut sehingga dapat diakses oleh klien. Aplikasi server ini menunggu klien merequest server tersebut. Aplikasi klien mendapatkan referensi remote ke satu atau lebih objek remote di server dan menjalankan metode dari objek tersebut. Meminta pemanggilan ke beberapa remote objek berdasarkan referensi yang diterimanya. RMI menyediakan mekanisme di mana server dan klien berkomunikasi dan memberikan informasi secara timbal balik. Aplikasi ini disebut aplikasi objek terdistribusi. Keempat, cara kerja RMI. Dalam model ini, sebuah proses memanggil metode dari objek yang terletak pada suatu host atau komputer remote. Dalam paradigma ini, penyedia layanan mendaftarkan dirinya dengan server direktori pada jaringan. Proses yang menginginkan suatu layanan mengontak server direktori saat runtime. Jika layanan tersedia, maka referensi ke layanan akan diberikan. Dengan menggunakan referensi ini, proses dapat berinteraksi dengan layanan tersebut. Paradigma ini eksistensi penting dari paradigma RPC. Perbedaannya adalah objek yang memberikan layanan didaftarkan ke suatu layanan direktori global sehingga memungkinkan untuk ditemukan dan diakses oleh aplikasi yang meminta layanan tersebut. Kelima, implementasi RMI. Gambar berikut adalah ilustrasi yang terjadi pada metode RMI, di mana kliennya akan merequest ke server dan server akan mereply balik ke klien tersebut melalui jaringan network. Dan programmer pada klien tidak mengetahui bahwa reply message yang didapatkan berasal dari server yang dikirim melalui jaringan. Ini adalah gambar ilustrasi implementasi RMI. Komponen-komponen dari gambar 2 ini, yang pertama adalah objek A sebagai klien, objek B server. Sini ada proxy for B, skeleton for B. Di antaranya juga adalah communication module dan remote reference module. Objek A akan meminta layanan kepada server
dan objek B ini akan menghantarkan layanan tersebut. Proxy for B ini berfungsi untuk ketika objek A mempunyai remote reference ke objek B, maka akan timbul objek proxy for B pada host objek A. Proxy terbuat ketika remote object reference digunakan pertama kali. Proxy adalah perwakilan objek yang berada pada remote. Dengan kata lain, ketika terjadi invokasi dari A ke B, ditangani seolah-olah hanya mengakses proxy B. Ketika invokasi terjadi, proxy menggunakan metode Marshall untuk membungkus pesan yang akan dikirim ke server, dan setelah menerima hasil dari server, proxy menggunakan metode unmarshal atau membuka bungkus untuk kemudian diteruskan ke klien objek A. Skeleton for B. Skeleton adalah pada sisi server terdapat objek rangka yang berhubungan ke kelas kalau objek pada kelas tersebut dapat diakses oleh RMI. Skeleton menerima pesan, kemudian melakukan unmarshal atau membuka bungkus dan meneruskan ke metode objek yang dituju, dan kemudian menunggu hasil dari objek B atau server yang kemudian membungkus hasil yang akan dikirimkan ke klien atau objek A. Ada bagian dari skeleton B yang disebut dispenser. Dispenser menerima request dari communication module dan kemudian mengidentifikasi invokasi dan mengarahkan permintaan ke corresponding method. Metode pada skeleton yang berfungsi untuk berkomunikasi dengan objek. Communication module. Bagian ini bertugas untuk menerjemahkan antara referensi objek lokal dan remote, di mana proses berkomunikasi antara mereka disimpan dalam remote object table. Remote reference module ini mempunyai contoh yaitu Corba, Java RMI. Objek A dan objek B dipunyai oleh aplikasi yang berada pada application layer. Remote reference module dan communication module dimiliki oleh middleware. Proxy B dan skeleton B berada di antara middleware dan aplikasi yang di-generate oleh middleware. Sekian penjelasan singkat saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.